Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita terus dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Hari ini tepatnya Kamis 24 Juli 2025, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan cinta dari Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memampukan kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Buah kejahatan. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ungkapan ini mau menggambarkan tentang hukum tabur tuai, sebab akibat antara apa yang kita lakukan dan hasil yang kita peroleh. Peribahasa ini pun nyata terjadi dalam hidup seorang Yudas. Bacaan hari ini menuliskan bahwa pengkhianatan Yudas terhadap Yesus adalah sebuah kekejian. Yudas menjadi tidak setia dan hidup dalam kejahatan, pikiran, perilaku, dan tindakan Yudas bertentangan dengan standar kebenaran Tuhan. Dan hasilnya, Yudas menuai beberapa hal dari perbuatannya itu. Pertama, kehilangan jabatan kerasulan. Yudas adalah salah seorang dari murid Yesus. Ia dipanggil dan dibenarkan oleh Yesus secara langsung. Keterpilihan Yudas ini sangat spesial karena tidak semua orang dipanggil secara khusus pada waktu itu untuk menjadi murid Kristus. Namun di tengah perjalanan panggilannya, ia tidak setia mengikut Yesus. Kesetiaan Yudas pudar karena 30 keping perak, dan ini mengaburkan bahwa akan menghilangkan keberanian dalam diri Yudas. Kedua, Yudas kehilangan nyawanya. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yudas berakibat sangat fatal. Ia mati secara tragis dan hasil kejahatannya tidaklah dinikmatinya. Rusaknya moral seorang Yudas karena keserakahan hanyalah mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Dan kekosongan jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas perlulah diisi oleh mereka yang ikut serta dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus.
Sebagai orang yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus sendiri, kita perlu memproteksi diri kita dari godaan-godaan dunia yang dapat membuat kita tidak hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Setiap pilihan yang kita ambil akan membawa konsekuensi. Jika kita setia pada Yesus, maka kita akan menikmati hidup, tapi jika memilih untuk berpaling darinya, maka kita akan kehilangan hidup sama seperti Yudas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sungguh meneguhkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, bahwa bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus sendiri senantiasa akan memproteksi diri masing-masing dari godaan-godaan dunia yang dapat membuat kami tidak hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, karena luar biasa konsekuensi yang dialami ketika kita tidak mengalami kesetiaan kepada Kristus. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat untuk selalu setia pada Yesus, maka pasti akan menikmati perjalanan hidup ini dengan penuh damai dan ketenangan, dan itu semua berkat dari kesetiaan mengikut Tuhan. Mampukan jemaat berkarya hari ini dengan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, sehingga segala tugas-tugas bahkan kerinduan dan harapan hari ini dapat dicapai dengan baik. Berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul karena sakit, Tuhan menolong dan menjamah dan memberikan kesembuhan. Juga kami bersyukur hari ini untuk anak kami atau saudara kami Gospel Bulog Pasulu yang berulang tahun. Tuhan berkati, biarlah penyertaan topang Tuhan selalu bersama dengan anak kekasih kami Gospel, baik dalam pekerjaannya, bahkan dalam segala aktivitasnya. Dan Tuhan, inilah kami yang datang berdoa dan mengucap syukur untuk perjalanan hidup kami. Tuhan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun buat anak kekasih Gospel Bulog Pasulu. Tuhan senantiasa memberkati dan beri kesuksesan dalam pekerjaannya, dan selamat beraktivitas untuk seluruh jemaat.